cara cegah si karhutlah? Bagaimana sih cara mencegah karhutlah agar tidak mengganggu di masyarakat begitu. Nah, jika masyarakat sudah mendapatkan edukasi sebelumnya, dia akan terus mengembangkan edukasi yang dia punya dengan sosialisasi yang ada kita buat seperti ini. Yang kedua adalah mempererat rasa sosial antar warga. Kenapa bisa mempererat si sigap karhutlah ini? Karena kalau misalnya kita cegah dengan sosialisasi ini berhasil, maka targetnya adalah tercegah tidak terjadi lagi yang namanya karhutlah. Nah, dengan seperti itu berarti artinya masyarakat peduli terhadap warga-warga sekitar lainnya. Kalau misalnya dia mencegah karhutlah, dia akan menjaga kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya begitu. Nah, yang ketiga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan terbentuknya suatu kelompok papah atau para pemantau hutan. Dan yang terakhir adalah mencegah kasus karhutlah. Pasti itu adalah tujuan inti dari sigap karhutlah ini adalah mencegah kasus karhutlah. Waktu kegiatannya bagaimana? Rencananya saya membuat sosialisasi ini adalah satu kali dalam 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan sekali itu nanti akan diadakan yang namanya sigap karhutlah di desa ataupun di wilayah tempat kita KKN nanti. Nah, berhubung nanti kita KKN hanya kurun waktu sebulan, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah. Jadi nanti program ini bisa diteruskan oleh penduduk setempat atau pemerintah setempat begitu. Adapun sasaran kegiatannya warga usia mulai dari 20 sampai 55 tahun. Kenapa? Karena menurut saya yang paling penting itu adalah seluruh petani dan umur itu bisa jadi ada masyarakat-masyarakat yang melakukan pembakaran liar atau semacamnya, makanya untuk ruang lingkup umumnya saya buat warga usia 20 sampai 55 tahun. Itu masih rencana. Tempat kegiatannya bagaimana? Saya rencana untuk di balai desa karena di sana semua pasti masyarakat bisa menjangkau tempat tersebut. Yang terakhir adalah mitra pelaksanaan kegiatan. Kita akan bermitra dengan BNPB yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kenapa? Karena karhutlah ini termasuk salah satu bencana alam yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Program saya yang kedua yaitu pelatihan pembuatan olah mami berbasis agroindustri. Mohon maaf Bapak Dewan Juri, olah mami itu adalah singkatan yang saya buat dan kepanjangannya adalah olahan makanan dan minuman sehat. Nah, program ini itu kita memberikan edukasi sekaligus memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan hasil tani sebagai bahan dasar pembuatan olah mami. Jadi, masyarakat sekitar tempat kita KKN nanti akan kita berdayakan bagaimana mereka harus memanfaatkan hasil tani tersebut untuk dijadikan olahan makanan dan minuman yang sehat dan bisa dikonsumsi untuk semua umur. Adapun tujuan kegiatan dari pelatihan pembuatan olah mami ini yang pertama adalah yang pasti kita untuk memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan hasil tani menjadi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan minat masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan dan minuman sehat. Yang ketiga, untuk mempererat keakraban antar warga setempat. Kenapa? Kalau misalnya kita buat pelatihan, tujuan saya untuk mempererat keakraban. Ya bisa jadi karena pada saat sebelum kita lakukan pelatihan, ada masyarakat yang tidak pernah sama sekali sosialisasi ataupun berkumpul dengan warga-warga sekitarnya. Nah, pada saat pelatihan ini, mereka berkumpul, dan yang tidak pernah berkumpul ini bisa bertemu dengan warga-warga sekitarnya, maka terjadilah proses sosialisasi begitu. Yang keempat adalah untuk menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat dalam pengolahan makanan dan minuman sehat. Nah, di sini nanti kita harus menggali kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk menciptakan olah mami berbasis agroindustri. Jadi bukan hanya mahasiswa KKN nanti yang memberikan idenya, tapi harus masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah sasarannya. Sasaran kita adalah wanita usia 20 sampai 50 tahun. Ini mohon maaf sasarannya kita bisa ambil dari yang lebih muda lagi atau sekitar mulai dari 17 tahun ke atas gitu. Karena kita nggak tahu ide-ide siapa yang bisa lebih muncul kreatif untuk mengolah makanan dan minum sehat berbasis agroindustri. Selanjutnya adalah waktu kegiatan. Nah, pelatihan ini rencananya nanti akan saya lakukan 1 kali dalam seminggu. Jadi misalnya nanti kita KKN 4 minggu di sana, kira-kira ada 4 kali pelatihan dengan 4 ide yang berbeda gitu. Tempat kegiatannya untuk lebih sederhana kita di posko KKN. Kita akan mengumpulkan warga di sana semua.
Baik, selanjutnya adalah sosialisasi dan pembentukan Wira Jambi. Wira Jambi itu adalah wirausaha masyarakat berbasis agroindustri. Sedikit uh, mengenai sosialisasi dan pembentukan Wira Jambi ini, bahwa sosialisasi dan pembentukan Wira Jambi ini adalah tindak lanjut sebenarnya dari program pelatihan pembuatan olah mami. Kenapa? Karena setelah diberikan pelatihan, maka diharapkan banyak produk-produk yang kreatif dan inovatif yang dihasilkan masyarakat dengan memanfaatkan hasil tani sehingga terbentuklah Wira Jambi. Kita bentuk Wira Jambi ini supaya apa? Agar adanya produk hasil olahan masyarakat itu sendiri sebagai usaha masyarakat sehingga mampu memulihkan ekonomi yang terdampak COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwasanya COVID ini memberikan dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tapi sebelum kita laksanakan Wira Jambi atau kita bentuk Wira Jambi, maka kita harus sosialisasikan terlebih dahulu mengenai Wira Jambi dan kita harus memberikan tips agar maju dalam dunia entrepreneurship. Baik, tujuan kegiatan Wira Jambi ini adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan minat warga di bidang kewirausahaan agar nantinya melalui wirausaha masyarakat dapat memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak akibat COVID-19. Yang kedua adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Nah, adapun rencana kegiatannya itu 1 kali dalam sebulan. Maksud saya seperti ini. Kalau sosialisasi Wira Jambi ini kita lakukan hanya 1 kali saja. Tetapi kalau untuk pembentukan Wira Jambi kita akan tarik masyarakat itu secara 1 bulan sekali. Misalnya di bulan pertama kita sosialisasi. Nanti di bulan keduanya baru di bulan kedua atau beberapa minggu setelahnya kita akan membentuk yang namanya Wira Jambi di kelompok masyarakat tersebut. Lalu adapun sasarannya adalah seluruh masyarakat termasuk perangkat desa. Tempat kegiatannya ini maksudnya sosialisasi. Sosialisasi nanti akan kita lakukan di kantor desa dan mitra kegiatan kita pada saat sosialisasi Wira Jambi ini pastinya adalah motivator kewirausahaan. Kita akan mendatangkan motivator kewirausahaan yang terpercaya sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk melakukan ataupun menjadi wirausaha yang bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat. Baiklah, Bapak Dewan Juri yang saya hormati, sekian perencanaan program untuk KKN 2021 yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nuraini telah mempresentasikan program kerjanya. Agar program kerjanya lebih baik lagi, maka kami akan mempersilahkan reviewer untuk mengulas program kerja dari Nuraini. Kepada reviewer, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Baik Pak, jadi adapun planningnya saya memberikan tips kepada mereka supaya untuk membuka lahan agar tidak terjadi karhutlah itu, mereka harus memanfaatkan nilai-nilai kebersamaan yang mereka bangun di desa tersebut. Misalnya nih, ada satu lahan yang mau mereka buka, jadi mereka harus sama-sama dengan satu wilayah warga tersebut untuk sama-sama misalnya sama-sama mencangkul atau membersihkan lahan yang mau mereka gunakan untuk kegiatan pertanian mereka. Melakukan advokasi kepada si investor tersebut bahwa mereka boleh memasukkan dana ke desa itu, tapi mereka harus diberi edukasi juga bahwa kalau mereka membakar itu efek asapnya ada kepada kesehatan warga sekitar tersebut, itu sangat berbahaya, gitu Pak. Sudah jelas kita harus meminta izin, apalagi kita dalam suatu kelompok itu harus adanya terjalin komunikasi yang baik antar sama kelompok. Jadi apapun yang mau kita lakukan, kita harus izin kepada teman kita, gitu. Jadi tidak adanya miskomunikasi dalam kelompok seperti itu, Pak. Yeah. Pasti kita harus ikut turun langsung ke lapangan bersama masyarakat. Bukan hanya kita memberikan edukasi, bukan hanya kita cuap-cuap kepada mereka bahwa bapak-bapak, ibu-ibu harus seperti ini ya, bukan. Tapi sudah kita berikan edukasi, kita harus turun ke lapangan bersama mereka untuk merealisasikan apa saja tips yang telah kita berikan, bagaimana cara cegah dan tanggap untuk terhindar dari karhutlah tersebut. Ya. Yeah. Nah, yang pertama berarti kami harus, kan kami KKN Kebangsaan ini dari berbagai universitas, dari berbagai wilayah. Nah, maka dari itu kami harus mempersatukan persepsi kami harus mampu pula beradaptasi dengan masyarakat sekitar dulu. Kami cari tahu gimana pola kebiasaan mereka, bahasa mereka gimana,
kebiasaan mereka gimana cara biar supaya kan masuk ke dalam. Sebenarnya yang paling erat dengan fakultas saya itu ada dua, Pak. Yang pertama sama yang kedua, yaitu sigap karhutlah dan juga sosialisasi dan juga pelatihan pembuatan olahan mami. Nah, kenapa sigap karhutlah itu sangat berjalan beriringan dengan fakultas saya? Karena kalau misalnya karhutlah itu terjadi, itu otomatis akan menyebabkan kebakaran dan menimbulkan banyak asap di sekitar warga. Asap itu apabila terhirup itu sangat tidak bagus untuk kesehatan. Salah satunya pernafasan. Bisa jadi nanti warga sekitaran bisa terjadi ISPA, bahkan bisa terjadi endemi. Kita tidak tahu sebesar apa kebakaran dan sebanyak apa asap yang akan ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Ya, berarti cocok itu. Dalam pengembangan proposal Nuraini, apabila Nuraini nanti terpilih menjadi salah satu peserta yang mewakili UTU dalam KKN kebangsaan, proposalnya bisa diterapkan sesuai arahan dari reviewer agar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih kepada Nuraini sudah bisa meninggalkan Zoom karena kami akan wawancarai peserta berikutnya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih Bapak MC dan juga Bapak Dewan Juri yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan proker yang akan saya jalankan jika saya terpilih menjadi salah satu perwakilan KKN kebangsaan ataupun KKN bersama. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Opa Sartika pada acara seleksi KKN Kebangsaan Universitas Teguh Umar yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Nah, pada tahap ini Opa sebagai peserta akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai salah satu perwakilan yang mewakili UTU. Nah, di sini program kerja OPA akan direview oleh dua reviewer dari UTU. Saya akan perkenalkan yang pertama ada Dr. Rizal dari Fakultas Perikanan, kemudian ada Dr. Syahril dari Fakultas Ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan OPA untuk men-share screen PowerPoint-nya dan mempresentasikan kurang lebih selama 10 menit. Pada OPA dipersilakan. Baik, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pujian syukur hanya milik Allah, salawat dan salam telah berjuang kita sampaikan kepada baginda tercinta, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana pada kesempatan ini kita masih sama-sama diberi kesempatan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas lainnya. Baiklah, kata penghormatan saya yang terhormat Dewan Juri, serta terima kasih kepada
moderator yang telah mempercayai saya untuk mempresentasikan program kerja untuk seleksi KKN kebangsaan. Baik, lanjut. Slide lanjut, Pak. Untuk program kerja yang direncanakan, itu yang pertama, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Persartika, saya dari Prodi Teknik Sipil. Untuk bidang kegiatan yang saya pilih, yaitu perawatan dan pemeliharaan drainase. Lanjut, Pak. Maksud dan tujuan. Yang pertama itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya kondisi drainase yang sempurna. Nah, di sini kenapa begitu penting drainase yang sempurna? Seperti banyak kita lihat di kalangan masyarakat ataupun di daerah-daerah kita, seperti desa-desa kita, banyaknya itu drainase yang sangat tidak optimal ataupun memiliki drainase tetapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti yang kita lihat, mungkin banyak drainase yang tersumbat ataupun dengan adanya sampah, bahkan ada drainase yang tidak pernah dibersihkan. Nah, dengan adanya program ini, maka kita di sini harus mengajak masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran bahwasanya pentingnya memiliki drainase yang sempurna. Selanjutnya itu melancarkan aliran drainase dengan mengatasi penyumbatan akibat sampah, tanaman liar, dan endapan sedimen. Yang keempat itu dapat juga mencegah terjadinya banjir. Seperti yang kita lihat di kota-kota besar. Akibatnya apabila drainasenya tersumbat, sampah, tumpukan, dan lainnya, otomatis ketika hujan itu akan meluap dan akan lebih mudah terjadinya banjir. Lanjut, Pak. Selanjutnya itu proker mengenai sosialisasi pencegahan COVID-19. Seperti yang kita lihat kondisi sekarang di Indonesia, bahwasanya COVID-19 itu tetap masih ada, artinya belum berhenti dengan wabah ini. Nah, di sini saya sendiri berinisiatif ataupun berpendapat ingin mengajak masyarakat ataupun warga di desa untuk bisa mengikuti sosialisasi. Adapun kegiatannya itu mengajak masyarakat yang pertama itu mencuci tangan, mengajarkan bagaimana sih cara pola hidup sehat. Yang kedua itu memakai masker, bagaimana apabila ada kegiatan dan kemanapun itu harus menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang kelima itu mengurangi mobilitas. Baik, lanjut, Pak. Nah, selanjutnya itu ada proker keagamaan. Nah, di sini kenapa saya memberikan proker keagamaan? Artinya proker keagamaan ini sangat penting juga. Karena kenapa? Tapi di sini saya untuk mengenai proker keagamaan ini lebih ke kalangan anak-anak atau anak dari warga atau masyarakat di desa tersebut. Nah, kenapa saya lebih ke kalangan anak-anak? Karena perlunya pendidikan itu dari kecil atau dari dini, apalagi mengenai agama ya. Jadi saya di sini berinisiatif ingin mengajarkan anak-anak ngaji ataupun sholat dan juga bisa membuat lomba dalam kegiatan keagamaan lainnya bersama dengan rekan-rekan KKN yang akan bergabung di KKN kebangsaan. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan presentasikan, dan itulah proker kerja dari saya. Apabila ada kata salah, kiranya saya dapat diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Opa untuk presentasinya. Dan untuk supaya program kerja Opa mungkin lebih baik dan bermanfaat lagi dan bisa diterima oleh masyarakat, mari kita dengar saran-saran dari reviewer. Nah, kepada reviewer kami persilahkan. Baik, Pak. Nah, untuk mengenai drainase, jadi di sini kan dia perawatan dan pemeliharaan drainase. Jadi di situ apabila di sekitaran rumah warga drainase alirannya itu kan seperti yang kita lihat, karena kayak contohnya aja di daerah apa sendiri, drainasenya ada, cuman untuk pemeliharaan dan perawatan itu tidak ada, bahkan sampah bertumpukan, akar-akar rumput yang sudah di dalam drainase itu, sehingga terjadinya penyumbatan. Jadi
untuk kegiatannya itu ya otomatis membersihkan drainase itu, mengajak kesadaran supaya masyarakat sadar, mengajak bersama-sama. Apa sebenarnya konteks? Yang pertama itu seperti yang Bapak bilang, bahwasanya tidak mudah mengajak masyarakat dan tidak mudah kita memahamkan pemahaman kita bisa sepaham dengan masyarakat. Ya. Jadi untuk konteksnya itu yang pertama itu perlunya pendekatan. Artiannya apabila ada, kalau di daerah Aceh sendiri itu biasanya ke Cigampung ya Pak. Nah, jadi perlunya pendekatan biasanya kepada kepala desa dulu atau ke Cigampung. Setelah itu meminta izin kepada Bapak tersebut bagaimana program-program kerja ini disampaikan dan bisa langsung turun ke masyarakat dengan cara mengajak. Otomatis dengan cara mengajak dan memberikan mereka pemahaman bagaimana supaya mereka ingin sadar dan mau bekerja sama dengan program kerja ini, Pak. Ya, yang lebih canggih itu dari Yopa sendiri pun tidak ada maksudnya alat apa yang harus digunakan dengan cara yang lebih canggih seperti itu, Pak. Yeah. Namun tidak kemungkinan seperti yang sudah Bapak pelajari juga ya, saya satu pelajari. Nah, jadi tata cara pemeliharaan dan perawatan drainase itu bisa saya pribadi memberikan ataupun mengajak masyarakat itu menyampaikanlah begini cara yang seharusnya dilakukan dalam perawatan dan pemeliharaan drainase ya, walaupun tidak memakai dengan alat-alat canggih. Ya, takutnya. Nah, itu bukanlah salah satu permasalahan. Artiannya, contoh dekatnya saja di kampus UTU. Di kampus UTU kan tidak semuanya mayoritas Islam. Banyak pendatang yang bahkan juga non-Muslim gitu. Nah, jadi itu bukan suatu permasalahan menurut saya pribadi, Pak. Ya gitu lah, Pak. Oh ya, nggak ada masalah ya. Masalah ya. Ya. Bagaimana? Bisa mengajak masyarakat ataupun harus bisa mempengaruhi masyarakat ya walaupun nanti berawal dari kalau biasanya kalau di kita ya kecil ataupun kepala desa gitu Pak ya, dengan meminta izin bagaimana caranya harus bisa mahasiswa itu mengajak atau mempengaruhi bagaimana supaya mereka itu mau ikut sama kita dan memberikan juga gambaran-gambaran yang lebih baik gitu, seperti kayak bahayanya tadi apabila drainase yang tersumbat kan, jadi harus dipahami mereka, harus diberikan bahwasanya dengan drainase yang kondisi seperti ini akan bisa membahayakan, contohnya seperti banjir tadi. Nah, jadi bagaimana caranya harus bisa mengajak atau mempengaruhi supaya masyarakat sepemahaman dengan kami yang akan mengerjakan program kerja itu, Pak. Jadi ini eksekusinya atau? Aduh ngamariin. Jadi tolong tidak pemerintah ataupun dia metode singa pejabat-pejabat di Sedeta dapat menolong daerah SOI supaya daerah SOI dapat mendapatkan drainase singa layak ataupun membantu Isira supaya Isira menjadi daerah singa dapat berpola hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di sesi terakhir seleksi calon peserta KKN kebangsaan yang akan mewakili UTU di Provinsi Jambi. Nah, sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Sapriyadi untuk mempresentasikan kurang lebih selama 10 menit program kerjanya yang akan direview oleh dua reviewer kita. Nah, kembali saya perkenalkan, kita ada dua reviewer sini. Yang pertama ada Dr. Muhammad Rizal dari Fakultas Perikanan dan kemudian Dr. Syahril dari Fakultas Ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Sapriyadi untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Di sini saya ada menawarkan beberapa program, Pak, yang dimana slide-nya Pak bisa dilanjutkan, Pak. Pak? Ya, sudah saya geser, kelihatan belum yang program pokok? Nah, ini udah Pak. Ya. Di sini saya ada menawarkan 3 jenis program. Yang pertama itu program pokok, Pak, yang dimana itu sesuai dengan
ilmu yang saya dapat selama di kampus, yaitu dari jurusan saya gitu. Sedangkan yang kedua ini program pokok tambahannya itu di luar ilmu atau ilmu yang saya dapat di luar jurusan saya gitu Pak. Sedangkan yang ketiga ini program bantu. Oke Pak, geser Pak. Nah, yang pertama saya akan membahas program pokok sesuai dengan bidang ilmu. Program pokok adalah program yang harus dilaksanakan setiap mahasiswa KKN. Mahasiswa bersangkutan bertanggung jawab penuh atas program tersebut, baik secara ilmiah maupun secara operasional. Minimal 5 program. Nah, maksud dari program ini ialah setiap program yang dibuat di dalam program pokok ini, dia itu harus dikerjakan oleh mahasiswa yang melakukan KKN di lokasi tersebut, Pak. Dan di dalam program pokok ini dia minimal 5 program yang dibuat di situ, Pak. Oke, Pak. Next, Pak. Contoh dalam program yang saya tawarkan ini, yang pertama itu meningkatkan pemahaman undang-undang desa kepada masyarakat. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya dokumentasi warga seperti akta kelahiran, KTP, surat izin usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, seminar tentang hukum pidana, perdata, dan tata negara berlaku di Indonesia. Next, Pak. Slide-nya, Pak. Selanjutnya, menjadi relawan dan atau inisiator pembentuk komunitas relawan pencegahan COVID-19 secara daring ataupun luring secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, melakukan advokasi bagi komunitas relawan pencegahan COVID-19 secara daring ataupun luring secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, menjadi mitra RT/RW, desa, kelurahan, dan komunitas dalam pencegahan COVID-19 secara daring atau luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, memberikan edukasi dan atau sosialisasi tentang hukum dengan berbagai topik yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa atau jaring camat dan masyarakat di lokasi KKN nantinya, Pak. Selanjutnya, Pak. Yang kedua itu ada program pokok tambahan yang dimana di luar bidang ilmu saya, Pak. Yang pertama, program pokok tambahan adalah program yang menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa KKN di luar bidang ilmunya. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang mempunyai ilmu dan keterampilan tambahan di luar bidang ilmunya. Setiap mahasiswa tidak harus melaksanakan program tambahan. Program tambahan ini maksimal adalah 1 program. Nah, maksud dari program pokok tambahan ini, ketika kita, contohnya seperti saya, misalnya saya memiliki keterampilan di bidang lain, contohnya seperti dalam berolahraga gitu kan, berenang gitu kan. Mungkin nanti saya bisa mengaplikasikan ketika di sana. Selanjutnya, Pak. Belum kelihatan, Pak. Contoh dari program pokok yang saya tawarkan nantinya, yaitu melaksanakan program edukasi pencegahan COVID-19 bagi masyarakat secara daring ataupun luring serta terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Next, Pak. Selanjutnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, program bantu, bukan dari ilmu, yaitu program bantu adalah program yang menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa KKN di luar bidang ilmu dan di luar program pokok tambahan. Hal ini dikarenakan
tidak menggunakan hal ini dikarenakan lebih banyak memakan tenaga. Setiap mahasiswa tidak harus melaksanakan program bantu, tetapi lebih bagus lagi ketika mahasiswa ini melakukan program ini sebagai wujud sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Nah, maksudnya seperti ini, Pak. Ini bukan termasuk dari program pokok dan bukan merupakan termasuk juga program pokok tambahan. Tetapi di dalam program bantu ini, yaitu seperti apa kita dalam masyarakat nanti, Pak. Ketika kita melakukan KKN, seperti apa kita ikut membantu masyarakat. Ketika melihat masyarakat melakukan suatu kegiatan, apakah kita diam saja? Tentunya kita akan bantu dan terjun untuk membantu kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, Pak. Oke, selanjutnya, Pak. Adapun program bantu yang saya tawarkan yaitu yang pertama, membantu RT/RW, Kades dalam penataan tata demografi seperti pendataan jumlah penduduk menurut usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, dan atau yang berkaitan dengan COVID-19. Yang selanjutnya itu membantu dan berperan serta dalam program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah TK/PAUD sampai dengan SMA/SMK secara daring ataupun luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya membantu sekolah dalam penguatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa atau guru. Selanjutnya ikut bergotong royong dengan masyarakat. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya membantu pemeliharaan desa dan atau masyarakat dalam pembuatan sosialisasi edukasi daring tentang pencegahan COVID-19. Selanjutnya membantu pemerintah desa dan atau masyarakat pembuatan dan penyaluran alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat-alat lainnya dalam rangka pencegahan COVID-19. Selanjutnya membantu masyarakat dalam pemecahan kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, lain-lain program atau kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan di lokasi KKN. Sekian, Pak. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak dan terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Safriyadi yang telah mempresentasikan program kerjanya. Dan sekarang kita menunggu arahan dari reviewer agar proposal dari atau program dari Safriyadi mendapat saran dan masukan yang baik nantinya. Kepada reviewer kami persilahkan. Jadi saja memang beraneka ragam juga, Pak. Di sini di kampung tetangga saya juga ada yang non muslim gitu kan. Jadi kami di sini harus toleransi gitu, Pak. Terkadang memang kami kalau ada kegiatan itu saling tolong menolong di sini, Pak. Ya, betul. Nah, itu gimana nantinya? Ini kan kerja tim ya. Ya dulu kepada rekan-rekan gitu. Bahwa meskipun kita berbeda agama nanti di sana gitu kan dengan masyarakat yang ada di sana, tetapi kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu, Pak. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Nah, dengan itu saya akan menjelaskan apa-apa saja sih fungsi dari program-program saya gitu sehingga rekan-rekan juga minimal lah gitu kan ada dari program saya yang diambil salah satu gitu untuk diterapkan nanti di sana, Pak, untuk dilakukan ketika pas KKN gitu, Pak. Oke, jika ada kawan nantinya di dalam tim itu mengingatkan gitu kan dan menanyakan hal apa yang menyebabkan rekan-rekan itu menjadi kurang enak lah sama saya gitu, Pak. Karena kan pada dasarnya kita kan yang dimana dalam Al-Quran itu, dan janganlah kamu sesekali menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang telah mati, dan tentulah kamu merasa jijik padanya gitu kan, Pak. Jadi kan kita harus menyampaikannya juga secara pelan-pelan gitu, Pak. Nggak terlalu maksa. Misalnya ketika kita sampaikan seperti itu, ketika rekan kita tidak menerima, ya kita tetap lapang dada gitu, Pak. Kita kan nggak bisa memaksakan pendapat orang, karena memang setiap orang itu kan berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik. Kayaknya kalau dalam bahasa Inggris, saya kurang paham, Pak.
Oh, Nggak kurang terlalu- paham. Ya, Ini aslinya Sapriyadi orang mana? dari Singkil, Pak. Bahasa Aceh Singkil ada? Ada, Pak. Coba jelaskan secara bahasa Aceh Singkil sedikit. Oke, Pak. Begenda, maksudnya mau kan, ketika nan kita main kanun dari kampung kan, ya kade-kade si masalah lu bak kampungnya. Ketika kita itu masalahnya, indinan bahu mau kita dokun. Enda si masalahnya. Jadi harus untuk menanggulanginya atau ulang terjadi, setidaknya minimalisir nih kan. Enda na kita wena aturan bahwa isai melanggar, enda dan kita kayak sanksina. Gini, kayak gitulah Pak. Sekiranya Oh ya, mantap, mantap. Ya oke, makasih Pak Sapriyadi ya. Ya ini, ya. Ini terus atau gimana Pak? Ada satu reviewer lagi, Pak Dr. Rijal akan memberikan masukan dan arahan agar program Sapriyadi menjadi lebih baik. Kepada Dr. Rijal kami persilakan. Baik, Pak Nabil. Izin Pak menjawab sedikit gitu kan. Yang pertama itu kalau menurut dari saya sendiri sih gitu kan Pak. Yang pertama itu kita memang harus berbaur dengan masyarakat itu sendiri. Baru kita misalnya kita mau buat apa nih? Ketika kita misalnya mau sholat kan ngajak-ngajak kawan sholat, misalnya yang lain kan non muslim gitu Pak. Jadi kita nggak perlu apakan aja orang non muslim itu, yang penting kita ingatkan juga karena nggak beribadah gitu kan, kalau misalnya sama kawan kita atau masyarakat sana yang non muslim gitu kan. Karena kalau kita nanti bilang yuk sholat yuk, sebagian kan memang ada kawan seperti itu Pak, tapi kita harus dengan lembut dia itu Pak. Kita harus masuk ke ranah mereka gitu, harus menyesuaikan juga seperti apa mereka gitu. Tetapi kita nggak boleh terpengaruh juga dengan hal-hal apa yang ada di sana Pak. Karena kita harus ingat tujuan awal kita untuk menjalankan program kita gitu Pak. Makanya kita nanti ikut berbaur dengan masyarakat dan kita akan menjelaskan sedikit-sedikit kepada masyarakat apa tujuan kita ke sini, sehingga masyarakat secara tidak langsung tidak meronta-ronta gitu Pak, tidak memberontak atas hasil pikiran kita gitu Pak. Ya, kira-kira program sebenarnya kalau menurut saya yang tadi kan untuk masalah undang-undang tadi Pak, undang-undang tentang desa tadi, yaitu kan harus diterapkan juga karena setiap daerah saya lihat gitu kan Pak, masih banyak kali gitu uang-uang desa ini kadang yang pegang kan kita bilang lah perangkat desa gitu kan. Nanti tiba-tiba perangkat ini udah beli mobil gitu kan. Sebagian yang miskin ya makin miskin, yang kaya makin kaya, kayak gitulah Pak ibaratnya. Jadi kalau seperti itu kita nggak bisa menjas juga bahwa semua masyarakat perangkat desa beli mobil ataupun apa, itu susah sekali nanti dari sisi Sapriyadi itu bisa masuk ke sana. Tetapi ada nggak langkah lain gitu ya ceritanya yang pingin dibantu misalnya. Saya butuh program detail itu dari Sapriyadi sebagai ilmu hukum. Ataupun bisa dikaitkan nggak ilmu hukum hubungannya dengan core kita agro and marine yang bisa diterapkan di sana. Contohnya seperti apa? Bisa tidak? Karena itu menjadi unggulan Sapriyadi. Karena UTU dikenal dengan core-nya agro and marine. Apa agro and marine dari sisi hukum yang bisa dibantu masyarakat di sana? Ataupun Sapriyadi tahu nggak apa sebenarnya komoditi unggulan masyarakat Jambi gitu. Apa Pak? Komoditi unggulan masyarakat Jambi tahu nggak? Kira-kira apa? Sapriyadi pernah membaca nggak di internet ataupun di literatur lain? Apa unggulannya di Jambi? Unggulannya kurang tahu juga sih Pak. Unggulannya Jambi itu kebanyakan dia perkebunan sawit. Ada nggak program dari sisi perkebunan ataupun pertanian yang kaitannya dengan hukum? Ya, ilmu Sapriyadi yang di sana, yaitu kira-kira apa yang ingin ditawarkan? Kalau memang itu permasalahan di sana adalah kebanyakan komoditi perkebunan ataupun pertanian secara umum. Nah, kalau menurut saya sih Pak, yang utama itu bagaimana cara orang tuh membuka lahan gitu Pak, sehingga mereka kan banyak sawit juga kan, seperti di Singkil juga banyak sawit gitu kan. Sebagian karena kita harus mengetahui dalam proses pembukaan lahan itu apakah memang sudah ada izin dari menteri atau memang hanya dibuka sendiri gitu, hanya dibuka secara pihak gitu Pak, bahwa dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan alasan dan
karena mereka yang membukanya terlebih dahulu gitu kalau. Berarti membantu izin ya. Karena kan pada dasarnya seperti pasal 33, air, bumi, tanah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah milik negara gitu, Pak. Ya, kalau dari sisi teori ya. Karena ya tinggal kita membaca, menghafalnya, tetapi kan implementasi di lapangan itu sangat sulit. Kira-kira kamu untuk bisa implementasi di lapangan, apa langkah awal konsep yang kamu terapkan di sana sehingga kamu bisa merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi setiap program unggul yang Sapriyadi buat? Ada nggak? Apa langkahnya? Satu aja, satu kata, ada nggak? Yang pertama itulah Pak. Tengok dulu apa. Nggak usah yang pertama itu Pak. Satu kata. Saya maunya satu kata. Apa? Coba. Mengevaluasi masalah yang terjadi Pak. Evaluasi masalah terjadi. Oke. Tidak ada masalah. Itu pendapat Sapriyadi. Tetapi langkah pertama untuk bisa kamu implementasikan apa yang kamu rencanakan sesuai dengan program kamu di bidang ahli kamu, hukum di sana, adalah pendekatan masyarakat itu melalui satu, emosional. Ya, kamu membawakan program banyak sekali dengan kamu menganggap bahwa diri Sapriyadi agent of change sebagai mahasiswa, itu basi semuanya tanpa kita mendekati masyarakat itu secara emosional. Itu. Jadi kita dekatin masyarakat itu hanya sesama emosional. Jangan pernah anggap kita mahasiswa lebih tinggi daripada dia. Jangan anggap pernah dosen itu lebih tinggi daripada masyarakat. Malah kita lebih rendah. Dengan kerendahan hati kita, kita bisa masuk ke dunia dia. Bisa masuk ke lingkungan dia. Dengan cara apa? Emosional, pendekatan emosional. Didukung oleh apa? Komunikasi yang lebih aktif. Saya bukan orang eksak, Sapriyadi lah, orang eksak, non eksak. Ya kan, Sapriyadi lah, orang non eksak kan. Kalau saya kan eksak, saya home base-nya di perikanan. Jadi lebih memahami tentang itu Sapriyadi. Kalau enggak, kamu dalam membantu masyarakat terhadap aturan-aturan desa yang perlu dipertegas, cara mengelola aturan BUMDes, ya kan? BUMD, ya kan sekarang, BUMD desa. Cara kamu untuk supaya kepala desa yang tidak korupsi harus bikin aturan desa lagi, itu adalah semuanya dengan cara emosional. Kamu bisa masuk. Tanpa itu, zong semuanya, kalau kata anak muda. Jadi itu Sapriyadi yang saya kasih hanya satu kata. Siapa? Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya Pak. Oke, saya pikir itu Sapriyadi, Pak Nabil, Pak Dr. Syahril, mudah-mudahan berkah acara kita hari ini. Amin ya Allah. Dengan Sapriyadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Pak. Tunggu. Pak Nabil tuh. Pas penutupan. Baik, terima kasih saran dari viewer, sangat baik ya. Yang akan bisa Sapriyadi terapkan apabila nantinya terpilih menjadi salah satu peserta yang mewakili UTU pada KKN Kebangsaan di Jambi. Jadi agar lebih berguna kepada masyarakat nantinya. Saya sebagai moderator mundur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata selama pelaksanaan seleksi tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sapriyadi sudah bisa.